Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga kabarnya baik-baik saja. Hari ini Bapak akan menerangkan tentang tryout kemarin, banyak yang salah atau banyak yang tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Nah, oke. Langsung saja kita mulai. Kita akan share dulu tentang nama stage-nya. Bisa kebaca enggak? Kebaca, Pak. Baca, Pak. Pas waktu stage kemarin itu yang pertama itu apa yang Anda lakukan jika ada kiriman barang dari PBF? Bentar ya. Oke. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah kalau misalnya kalian itu ada barang dari PBF, apa yang kamu lakukan? Bukan kalian kemarin, kalau kebanyakan yang kalian kerjakan kemarin itu kalian menulis apa yang kalian kerjakan. Nah, menulis apa yang kalian kerjakan. Apa bedanya, Pak? Kalau melakukan itu berarti kalian tidak mengerjakan. Ya tidak mengerjakan, tidak menulis, tetapi mengerjakan langsung. Jadi kalau di stage 1 itu ada faktur, ada obat, ada SP. Nah, itu sama seperti kalau di apotek. Kalau di apotek ada barang datang, dia ada dari PBF, apa yang dilakukan? Jadi kan ngambil SP-nya, kemudian mencocokkan antara SP dengan faktur. Jadi dicentang yang fakturnya tadi jumlahnya. Apa Pak ngecek faktur dan SP itu? Kalau faktur dan SP dia ngecek jumlah dan yang dipesan benar apa tidak. Gitu. Kalau misalnya yang dipesan 2, yang datang 1, nah kemungkinan itu kan barangnya kosong 1. Tapi kalau misalnya ada besok lagi misalnya aku kasih jebakan misalnya ada 1, pesannya 1, datangnya 3, nah itu harusnya gimana? Harusnya dikasih tahu apotekernya gitu. Yang terjadi kemarin tidak dilakukan. Kalian cuma menulis saja. Yang dilakukan ketika barang datang adalah mengecek ini dengan ini. Nah, tetapi tidak dilakukan. Habis itu setelah sama, kemudian mengecek antara barangnya dengan fakturnya. Apa yang diceknya? Diceknya dari nama barangnya, benar apa tidak? Kemudian jumlahnya, benar apa tidak? Kemudian batch sama ID-nya, benar apa tidak? Nah, kebanyakan seperti tadi, ditulis saja, tapi tidak melakukan. Pun ada yang minta tanda tangan, sebenarnya dia tidak ngecek sama sekali. Cuma pura-pura aja ngecek, padahal yang harusnya dicek. Apa bukti sudah dicek? Dicentang misalnya ID-nya sama, batch-nya sama, jumlahnya sama, itu dicentang saja di fakturnya, bukan di SP-nya. Kalau sudah gimana? Kalau sudah baru minta tanda tangan sama apotekernya. Kenapa Pak? Nah, kan yang ngantar barang tadi pasti nunggu kalau misalnya di apotek kalau belum minta tanda tangan sama. Gitu. Sehingga harus minta tanda tangan. Minta tanda tangannya juga ngomong. Jangan cuma Pak minta tanda tangan apa? Minta tanda tangan Pak, ini sudah saya cek antara faktur dan SP-nya sama atau tidak sama. Kemudian faktur dengan barangnya, fisiknya itu sama semua. Kalau misalnya ID-nya beda, dicoret, dibenarkan. Gitu. Sehingga dengan kayak gitu berarti kamu tahu proses barang datang itu diapakan. Gitu. Kalau yang terjadi kemarin, itu tidak tahu sama sekali. Pun ada yang minta tanda tangan, cuma asal minta tanda tangan saja. Masa dengan apotekernya, Pak minta tanda tangan. Kenapa aku harus tanda tangan? Kalau misalnya aku tidak pesan, apa aku harus tanda tangan? Kayak gitu.
Itu ya. Bentar Bapak lagi ngajar dulu. Ke sana dulu. Di dalam dulu. Ajak dedeknya. Nah, kemudian setelah sudah yang nomor 1, dia minta tanda tangan, langsung 5 menit kita pindah ke yang nomor 2. Nomor 2 soalnya hitunglah harga jual per keping per botol. Jika margin keuntungannya yang diinginkan 10%. Oke, kita stop share dulu. Kita share yang lain. Kita share yang ini. Ini fakturnya kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Nah, kalau misalnya ada faktor kayak gini, apa yang harus dilakukan? Kan disuruhnya memberi harga. Nomor 2 kan kamu suruh bawa fakturnya kan? Nah, fakturnya silahkan dibawa. Itu nanti dihitung. Kebanyakan itu tidak tahu antara bedanya antara yang sudah PPN sama tidak PPN. Dianggapnya belum PPN semua. Sehingga harus ditambah 10% lagi, ditambah lagi marginnya. Pun seperti itu, pertanyaannya tadi kan dimintanya per keping, per strip. Masih dihitungnya per botol, per kotak. Jadi percuma. Atau misalnya carinya per tablet. Jadi kan tidak menjawab apa yang ditanyakan. Gitu. Ada yang bingung nggak yang sampai kedua nih yang kemarin? Kan di situ di soal itu ditempel di depanmu itu. Jadi kalau misalnya ada faktur itu suruh ngasih harga ya kasih harga lah. Dan yang kasih harganya pun tiga-tiganya, bukan hanya satu obat saja. Kalau ada 5 obat ya 5 obatnya dicari semua. Tergantung margin yang diinginkan dan tergantung dari faktor yang ada. Misalnya kalau kayak gini allopurinolnya sudah termasuk PPN belum nih atasnya nih? Ini sudah termasuk PPN belum? Belum. Sehingga nanti harus ditambah PPN 10%, baru ditambah margin lagi berapa persen tergantung dari pertanyaan kan. Nah, tetapi ini ada diskonnya, berarti harus dikurangi diskon dulu gitu. Kemudian yang jadi kemarin banyak aku agak kecewa itu karena apa? Karena kalian tidak mempersiapkan diri. Contohnya mempersiapkan diri apa, Pak? Kertas yang kalian bawa ke dalam itu belum ada namanya. Kalau belum ada namanya berarti kan tidak siap-siap. Orang jelas-jelas nanti pasti ada namanya. Gitu. Misalnya amoksilin, berarti 33, kita pakai yang depan saja, nggak usah belakangnya, enak itu. 33.636 itu satu box. Satu box isinya 100, tinggal dikurangi 8,11%, kemudian ditambah 10%, nah itu dapatlah APP, baru ditambah lagi 10% misalnya, baru dibagi 10, bukan bagi 100 lagi. Karena di Google Classroom-nya ditanya satuan terkecil, bukan berarti di situ satuan terkecil. Itu tergantung soal yang diminta apa. Itu mungkin yang kedua. Ada yang mau ditanya enggak kaitan sama HJA? Kalau tidak ada, kita akan lanjut karena saya ada janji cuma 30 menit. Karena jam 2:45 gurunya sudah pulang. Nih Zoom-nya nanti mati. Kalau sudah, kita lanjut ke yang ketiga. Nah, 3 itu setelah barang diterima, apa yang Anda lakukan? Setelah diterima, apa yang dilakukan? Saya akan share lagi kaitan sama WhatsApp. Oh iya. Nah, setelah barang diterima, apa yang Anda lakukan? Nah, biasanya di ketiga itu dia ada barangnya.
Kalau tidak ada barangnya pun pasti ada faktor yang kamu bawa dari stage 1 tadi. Jadi kalau barang diterima diapakan? Berarti kan harusnya dimasukkan ke dalam kartu stok. Nah, bentuk kartu stok itu kalau ada tiga bahan atau 3 obat berarti dibuatnya 3 kartu, jangan jadi 1. Contoh misalnya ada kemarin itu contoh misalnya paracetamol 1 box, dimasukin paracetamol 1 box, bawahnya lagi ada ibuprofen 1 box, tetap aja di bawahnya tulisnya ibuprofen 1 box. Ya, mana ada kalau kartu stok kayak gitu. Kalau kartu stok itu pribadi atau satuan. Sehingga kalau dia ada 3 obat, berarti harusnya 3 kartu stok yang ditulis di situ. Gitu. Isinya apa sih Pak? Isinya yang kalau atasnya pasti nama obatnya. Nama obat, kemudian satuan. Kenapa Pak harus ada satuan? Karena beda-beda. Misalnya satuannya strip, kamu isinya misalnya 1 boxnya 10 strip, kamu isi 100 tablet. Kan salah. Jadi harusnya atasnya itu misalnya paracetamol tablet, nama paracetamol tablet. Satuan tablet. Nah, baru dibuat dibuat kotak-kotak, ada nomor, ada tanggal, ada keterangan, ada masuk, keluar, sisa, bed, PD. Terus keterangannya diisi dari PBF mana dia masuk. Jadi pertanyaan, Pak, kan isinya kan kosong masih. Kan masih baru buatnya, Pak. Iya, kalau masih baru berarti sisanya kosong. Berarti dianggap misalnya per keping, berarti dimasukkan misalnya belinya 1 box, berarti 10 keping. Sisa tidak ada, sisanya tidak ada, keluarnya tidak ada, nah berarti sisa terakhirnya nanti. Berarti apa? Berarti yang masuk tadi, yang 10 keping tadi. Kalau tablet ya dirubah menjadi tablet. Kayak gitu. Kemudian untuk obat lainnya dibuat lagi bawahnya. Misalnya ibuprofen tablet, nama ibuprofen tablet, satuan apa? Bawahnya sama kayak yang tadi. Nah, intinya kalau kartu stok kayak gitu, bisa dicari kartu stok yang bagus tuh gimana. Intinya dia ada nama, satuan, dapatnya dari mana, itu bisa dimasukkan di keterangan, masuk, sisa, keluar, nomor pet, nomor ED. Itu nomor 3. Kemudian nomor 4-nya, setelah barang diterima, apa yang Anda lakukan terhadap faktur pembelian? Nah, barangnya sudah dimasukin tuh ke apotek. Fakturnya mau diapakan? Nah, fakturnya harusnya diapakan? Harusnya diarsip. Harus diarsip atau belum diarsip diapakan? Harus ditulis dulu di buku barang data. Kalau masih manual apoteknya. Kita share buku barang data. Salah. Buku barang datang. Bentar ya. Saya dulu. Buku barang datang. Buku barang datang. Buku barang datang. Bentar ya, buku barang datang. Nah, kelihatan enggak? Apakah kelihatan nih? Halo? Bisa dengar? Kelihatan, Pak. Nah, ini format buku barang datang seperti ini.
Ada nomor, ada tanggal, ada dari mana distributornya, apa obatnya, bed, ED, jumlahnya, harganya, totalnya. Nah, lebih lengkap lagi kalau misalnya di sini ada diskon, ditulis diskonnya ada total 1, diskon, total 2, PPN. Nah, baru total semuanya kayak gitu. Lengkapnya seperti itu. Nah, ini fungsinya buat apa? Fungsinya agar tahu obat ini dapatnya dari mana. Gitu. Ini silahkan nanti ini saya rekam jadi nanti bisa saya share. Nah, intinya seperti ini kalau buku barang datang ada nomor, tanggal, distributornya dari mana, nama obatnya, nomor bed, ED, jumlah, harga, total. Nah, dari sini nanti totalnya ada total 1, diskon, total 2, terus PPN, dan total aslinya semuanya. Gitu. Nah, mungkin ini dari faktur sampai di sini. Nanti fakturnya boleh ditinggal di situ. Gitu. Nah, kita lanjut ke yang ke berapa? 5. Yang ke-5 Nah, yang ke-5 ada berapa faktur pengelompokan berdasarkan golongan. Nah, di sini nanti ada 7 faktur atau lebih. Nanti kalian bedakan berdasarkan golongannya. Jadi kalian tulis dulu. Karena di sini berdasarkan golongan, kalau di apotek biasanya berdasarkan nama PBF-nya. Kalau di sini berdasarkan golongannya. Nah, golongan obat ada banyak kan, ada obat narkotika, psikotropika, obat prekursor, obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas. Nah, tapi dicari mana yang paling tingginya. Paling tinggi berdasarkan tadi narkotika, psikotropika, kemudian prekursor, obat keras, bebas terbatas, bebas. Jadi kalau misalnya di dalam satu faktur ada 5 obat. Nah, 5 obat itu kalau misalnya ada narkotika sama psikotropika, berarti kamu masukkan ke narkotika. Kalau misalnya ada psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, kamu masukkan ke dalam psikotropika. Kalau ada obat keras, obat bebas terbatas, kamu masukin ke obat keras. Gitu. Kalau ada psikotropi, ada prekursor, ada obat keras, kamu masukin ke prekursor. Nah, kayak gitu. Jadi ada obat narkotika, faktor narkotika, psikotropika, kemudian faktor prekursor, obat keras, bebas terbatas, sama bebas. Nah, itu kamu bedakan. Pak, kalau misalnya tidak ada bebas sama bebas terbatas gimana, Pak? Karena semuanya ngikut yang atas, coret saja. Tidak ada. Karena ngikut yang paling tinggi. Gitu. Bukan faktor nomor 1 obat keras, faktor nomor 2 gitu. Namanya itu cuma menentukan, tidak mengelompokkan. Kalau mengelompokkan kan sama sebenarnya mau digabung. Tetapi kalau gabungan nanti kita perlu faktor banyak-banyak. Sehingga ditulis saja di situ. Pengelompokan faktor obat, faktor narkotika mana, berapa, faktor nomor 1 misalnya. Faktor psikotropika, faktor nomor 5, 6 misalnya. Nah, itu stage nomor 5. Ada yang mau nanya enggak? Pasti yang itu gampang sih. Cuma satu masalahnya, faktornya itu jangan kalian bawa-bawa kemana. Sampai kemarin itu ada yang faktor itu dibawa ke stage 6. Jadi yang nomor 5-nya salah terus. Karena apa? Karena satu faktornya kamu bawa ke stage 6. Nah, dia tidak ada faktor di situ, gimana mau ngerjain? Gitu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Jika ada barang seperti di meja, apa yang Anda lakukan? Nah, ini apa yang Anda lakukan? Di situ ada beberapa obat, ya. Nah, obatnya itu ada yang isinya 10,
Ada yang full, ada isinya 5, ada yang isinya cuma sekeping. Terus ada keterangan di situ, ada yang fast moving, ada slow moving. Hubungannya apa Pak, slow moving sama fast moving? Nah, nanti itu nanti kaitan sama dengan stage selanjutnya. Nah, kita share dulu buku. Nah, kelihatan enggak ini nak buku ini? Yang bisa kelihatan Pak. Nah, kayak gini ya. Ini adalah contoh buku Defekta. Contoh buku Defekta itu ada nomor, ada nama obat, ada pesanan, ada PBF, dan lain-lain keterangan. Nah, nama obat itu adalah nama obat yang mau dibeli. Jumlah pesanan adalah jumlah yang mau dibeli. Contoh misalnya nama PBF-nya PBF yang akan dituju. Nah, ini ica-ica aja kalian mau di mana. Keterangannya boleh diisi fast moving sama slow moving. Pak, penentuannya gimana, Pak? Kalau dia fast moving, kalau dia tablet ya berarti lebih dari sebok misalnya. Misalnya minimal 2 box atau 3 box atau 5 box, terserah lah, kalian bebas jawabannya. Tapi kalau slow moving berarti maksimal 1 box. Kemudian ada soal lagi misalnya obatnya slow moving. Sisa obatnya ada 80. Kira-kira beli dah? Boleh diaktifkan itu mikrofon. Tidak. Misalnya ada obat fast moving. Ada sisa 50. Beli dah? Beli. Beli. Ada yang obat slow moving isinya 50. Beli dah? Tak usah. Ada slow moving tinggal 10. Beli dah? Beli. Kotak. Oh. Paham ya? Ya. Oke. Kalau itu paham, kita lanjut ke stage selanjutnya. Setelah maaf. Bentar. Sampai yang ini dulu. Nah. Masih ketengok enggak nak ini, nak? Itu prolog nih. Masih. Nah, Tidak. dari data nomor 6 tadi, ini ya, buku ini stage 7 kan suruh di situ teleponlah berdasarkan buku barang kosong sendiri kan. Nah, yang di situ kamu nelpon. Kalau kalian kemarin sama Bu Linda, kalau besok ada guru di situ ya, situlah siapa. Terserah. Nah, itu teleponnya kayak gini. Ica-ica kalian tahu lah, misalnya PBF mana. Semua aja misalnya PBF Kimia Farma atau Ensopal gitu. Halo, selamat pagi atau selamat siang. Perkenalkan nama saya ini dari apotek ini. Benar ini dengan PBF Ensopal. Nah, dia bilang iya, baru dipesan. Saya mau pesan bisoprolol 1 box misalnya, natrium diklofenak 2 box, antasid 3. Nah, kalau misalnya dia tidak tanya-tanya lagi, ya wes. Oke. Nah, tapi tanya, ada enggak barangnya? Sambil tangannya kayak gini, pura-pura telepon. Kalau ada, ditulis semua. Kalau tidak ada, ya nanti. Paham enggak maksudnya? Paham. Misalnya nih, kita pesan bisoprolol sebok, natrium, ini semua yang dipesan ya. Tapi bisoprololnya tidak ada. Kira-kira pesan enggak? Enggak. Enggak. Kalau misalnya dari PBF-nya itu dia ngecek sebenarnya itu enggak pernah PBF kayak gitu. Cuma kalau ada penguji biasanya ngecek, ngapa yang ini pimtrakolnya beli 6. Nah, kamu bilang fast moving. Nah, selesai. Ada alasannya gitu loh. Paham enggak? Apa bisoprolol beli 1 box misalnya. Karena slow moving. Kenapa natrium diklofenak isinya 1 box? Karena sisanya masih sebok. Kalau misalnya dia fast moving, kamu beli 1 box, tapi kamu ada alasan 1 box karena dia fast moving, tetapi masih ada sisa Bu, sebok. Oh iya, masalah. Karena jaraknya dekat, besok bisa beli lagi.
Nah, kayak gitu. Paham kan? Jadi alasannya apa kamu beli segitu. Kemudian kalau sudah, terima kasih. Nah, nanti jangan lupa. Jangan lupa apa? Jangan lupa bilang SP-nya nanti sekalian waktu ngantar obat. Nah, untuk fotonya nanti saya kirim via WA. Kan kalian kemarin ditanyain Bu Linda terus tuh. Itu SP-nya dikirim lewat apa katanya? Oh, zaman sekarang via WA aja bisa. Nanti pas waktu ambil baru diambil faktur. Oke, apa SP-nya. Paham belum? Paham. Paham. Habis itu ini ya. Barang di meja sudah. Jika ada barang di meja, telepon tadi sudah. Nah, ini SP. Buatlah SP menurut PBF untuk PBF sesuai dengan yang kamu pesan tadi. Nah, dari telepon tadi kan kamu sebenarnya sudah bisa mulai dulu di 5 itu. Kamu urat-urat dikit juga boleh. Nanti yang 6 kamu buat SP-nya. Jadi buat SP itu berarti harus ada SP lengkap kan. Nama apoteknya apa. Berarti apa Pak? Berarti yang diperlukan dalam ujian itu penggaris berarti harus wajib ada. SP isinya apa? Ada nama apotek, nama nomor izin apoteknya, alamatnya, ya kan? Nah, kemudian kepada PBF mana, kemudian nama obat, nomor, nama obatnya, jumlahnya, keterangan. Nah, keterangan bisa diisi dengan box. Maaf ya, aku enggak punya gambarnya soalnya. Jadi di searching kalian juga bisa, tinggal bawahnya itu ada keterangan tanggal berapa, hari itu, kemudian apotekernya siapa. Nah, minta tanda tangan sama penguji di situ. Penguji di situ sebagai apotekernya. Nanti ditanya, ngapa belinya banyak? Ya, seperti jawabanmu waktu awal tadi, PBF tadi. Ini fast moving, Pak. Belinya lebih dari 1 box, 2 box. Kenapa ini beli 1 box? Karena slow moving, Pak. Gitu. Ada yang mau tanya enggak? Tidak. Ya, berarti nomor 1678 nomor 8 harus minta tanda tangan enggak? Buat SP harus tanda tangan enggak? Ada. Ya, Minta. penguji di situ dianggap sebagai apotekernya. Nanti kalau ditanya kamu harus ngasih jawaban kenapa beli banyaknya, kenapa. Kayak gitu. Kemudian nomor 9, ada beberapa lembar resep yang sudah dikerjakan. Apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda lakukan? Menulis di Buku resep. buku resep. Buku resep, contohnya, kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, ada nomor, ada tanggal, ada nama dokter, nama pasien, ada nama obat, jumlah obat, nah, keterangannya, dia aturan pakainya, ada harga. Ini yang apa namanya? Yang ringkas saja Bapak buat kayak gini. Paham ya? Paham. Oke, ini sudah. Kalau mau foto, fotolah. Kalau enggak, nah tutup aja. Sudah. Oke. Kalau sudah, nanti ada kalau misalnya ada 5 resep, kira-kira buatnya ini beda-beda enggak? Tidak. Tidak, 1 buku. Nah, ini nomornya 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, itu ya 5. Itu ya. Misalnya dalam satu resep ada 2 R, nah, dalam kayak gini misalnya nomor 4 ini, ya R1, R2. Gitu ya. Iya. Kita lanjut ke nomor berapa? 10. Ada beberapa lembar resep, kelompokkan berdasarkan golongannya. Ini sama kayak faktur tadi. Cuma bedanya yang tadi itu bentuknya faktur, ini bentuknya resep. Namanya dikelompokkan berarti digabungkan. Iya. Bukan resep nomor 1. Resep narkotik, salah. Yang benar adalah resep narkotik sama dengan resep nomor berapa.
Resep psikotropik nomor berapa. Yang apa prekursor berapa. Kayak gitu. Sedikit bocoran saja, kalau misalnya yang ada di situ itu, kalau narkotik di Indonesia itu cuma dijual bebas itu cuma isinya kodein. Kodein tuh gampang banget ngapalinnya. Kalau nggak isinya kodein, kodipron, kodek, yang ada kod itu kodein isinya. Nah, kemudian kalau psikotropik paling isinya apa? Paling isinya cuma diazepam. Nah, diazepam tuh ada banyak, ada proneuron, ada yang lain-lain. Nah, yang aneh-aneh itu biasanya psikotropik. Nah, tetapi kan kalian sudah tahu kemarin itu obat-obat apa yang kira-kira psikotropik juga ada. Itu ya. Oke? Berarti Oke. kalian cuma apa PR-nya cuma mengetahui mana psikotropik, mana narkotik, mana prekursor. Nah, kalau prekursor yang isinya apa namanya? Yang isinya efedrin, pseudoefedrin. Lanjut, setelah itu kamu keluar, turun ke bawah, nanti kalau kemarin ada Bu Meli, ini di apa namanya di apotek simulasi, pilihkan obat pembeli berdasarkan keluhannya dan berilah info. Batasannya adalah ya, saya batasannya saja ya. Batasannya adalah ngasihnya itu berdasarkan keluhannya. 1. 2. Obatnya itu adalah obat bebas sama bebas terbatas. Bukan obat keras. Kemarin ada yang masih ngasih amoxilin lah. Ngasih apalah. Berarti apa Pak? Berarti nggak boleh kalian itu masuk ke belakang itu. Ngapain kamu nyari-nyari di belakang? Orang di belakang itu obat keras semua. Kamu nyari-nyari di belakang. Yang di luar itu saja kamu cari. Obat bebas terbatas. Contoh obat batuk, ditanya dulu. Biasanya kan kalian masuk terus selamat pagi, ada yang bisa dibantu, atau selamat datang, ada yang bisa dibantu. Ya, saya mau nyari obat batuk. Nah, tanya dulu obat untuk siapa? Untuk anaknya bisa, untuk orang tua bisa, untuk dia sendiri bisa. Kalau untuk anaknya umur berapa? Setelah itu tanya lagi, obat batuknya batuk kering atau batuk berdahak? Nah, dicari info, digali infonya itu di situ. Jangan ujuk-ujuk kalian, ada yang bisa dibantu, saya batuk Pak, oke langsung diambilin. Kayak gitu. Susah. Gitu ya. Dan habis itu beri obat batuk misalnya apa? Misalnya OBH nih Bu, minumnya 3 kali sehari, 1 sendok makan buat orang dewasa. Nanti advice-nya diberikan, nanti minum air putihnya banyak-banyak ya Bu, kurangin gorengan. Nah, kalau kayak gitu tambah banyak nilainya. Kemudian bayar berapa kamu ngomong di situ. Jangan kamu kasih aja, lah kan kamu jualan, bukan nggak ngasih orang. Paham enggak? Iya. Harganya gimana Pak? Harganya pura-pura lah, terserah kalian. Nah, kemudian terakhir itu membuat kwitansi. Sorry. Buat kwitansi, contohnya gini. Kemarin kwitansinya ada resep ya? Bener nggak? Ada. Misalnya kwitansinya atas nama Suhadi. Nah, tulis di sini. Suhadi, terima berapa? 7.000, berarti 7.000 rupiah. Kalau 70.000, 70.000 rupiah. Keterangannya apa? Pembelian resep atas nama Nyonya Suhadi dari dokter siapa. Nah, Pangkal Pinang tanggal berapa? Cap. Nah, belakangnya ditulis ini resepnya. Tulis kopi resep belakangnya. Kopi resep. Kalau ada resep juga kopi resep ya. Kopi resep ibuprofen tablet nomor 200 ini. S3DD1 nedet. Nah, pro siapa? Tulis di bawahnya. Kemudian tanda tangan, dicap. Selesai. Ada yang mau tanya enggak? Tidak. Sudah mau jam 2.40.
Kasih waktu 5 menit kalau misalnya ada yang mau tanya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Nanti saya share di YouTube atau di mana. Terserah. Itu. Oke, Nak. Ada yang mau nanya enggak? Pak? Enggak, Pak. Banyak salahnya yang mana, Pak? Banyak salahnya nomor 1, tidak ada yang minta tanda tangan semua. Jadi bayangin, no, kalau misalnya ada orang PBF datang, ngantar obat, nah, dia nunggu kan, tidak tanda tangan, kira-kira tidak ditanda tangan, kira-kira pulang nggak dia? Apa masih nunggu di situ terus? Nunggu di situ terus, nunggu tanda tangan kalian itu. Gitu. Itu mungkin itu saja, semoga nanti berguna ya. Itu cuma gambaran saja. Kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, silakan WA saya. Tapi jangan ngarep cepet-cepet, kadang-kadang aku enggak buka HP. Itu terima kasih atas perhatiannya, banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang kecuali 12 farmasi 2 sudah kukoreksi semua, yang tidak bisa dibuka tidak kukoreksi, yang kira-kira jawabannya itu keputar-putar dan lain-lain, ku kasih nilai 1, silahkan di re-upload lagi, nanti ku nilai. Itu ya, mohon maaf, banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ciao. Terima kasih, Pak. Oke, sampai.